Dragon dari Apex 47. Early game advantage akan menjadi jawaban dari kedua tim ini. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn menyaksikan di match yang kedua siapa lagi yang akan masuk ke dalam bracket 1-0 dan siapakah yang akan menurun ke bracket 0-1. Wow, 0-1. Sudah ada SRG yang nanti akan di random lagi. Ya, Bisa ketemu dengan siapapun. Dan kali ini dengan Mobazane yang membawakan Fredrin kembali tentunya buat teman-teman. Juga jangan lupa kalau misalkan ada yang namanya M6 Pass yang masih bisa kalian selesaikan juga. Dan ini dia emblemnya, Festival of Blood. Dan emblem fighter, itu dia Pak Pulu yang baru aku mention. Aku mencoba ini di custom dan aku coba di rank games diimplementasikan. Sustainability-nya emang luar biasa. Tapi kalau ngomongin damage, nah itu tuh damage-nya agak mendang-mending sih emang. agak mendang-mending. Agak mendang-mending. Cuman kalau kita mau hitung-hitungan dari keseluruhannya nih Pak, hero yang dimiliki oleh BTK, mendang-mending semua dong ini damage-nya Mas. Benar, sebenarnya sih emang mendang-mending semua. Yang benar-benar pure damager di sini ya ada Joy dan juga ada Bruno sebenarnya. Karena sisanya hero-hero utility juga. Seperti yang kita lihat mungkin cuma Luwoi dari Hun yang nanti akan berperan sebagai damager dari Bloodthirsty King. Apalagi dengan pemilihan Purify dan juga Lethal Ignition. Berarti dia ingin memberikan burst damage ketimbang bermain dengan War Axe yang mungkin dipopulerkan juga oleh Super Friends. Oke, coba lihat damage-nya. Apa itu Bruno? Hey, masih pagi. Bruno macam apa ini? Bruno macam-macam Pak Bulu. Emang macam-macam sih kalau misalkan dari early game ya. Critical damage-nya masih ada. Dan Ulfhednar 2 suara dari caster Indonesia. Oke, itu dia teman-teman prediksi dari kita. Prediksi kalian seperti apa? Boleh langsung nongol di kolom komen. Dan Apex 47 masih melihat dari kejauhan ada Shark yang berdekatan dengan dirinya. Oke. Turtle akan dimunculkan saat lagi dan langsung dinyanyiin dan itu dia Frost Bridge-nya masuk sedikit lagi tapi barusan ada satu Final Slash dan membuat momentumnya pun berubah menjadi milik dari Bloodthirsty King. Satu misplay yang tercipta dan ternyata Electrifying Beats yang sekarang hanya anti terhadap slow evac. Tentunya itu tidak akan bisa menghentikan bagaimana sisi power yang dimainkan oleh teman-teman dari BTK. Dan sekarang mulai diusir pelan-pelan karena Ulfhednar tidak ingin melakukan overextend. Tapi Mobazane, even dia mendapatkan purple buff, dia masih belum mendapatkan level yang kelima Pak Pulung. Ya. Ini dia alasan kenapa tank jungle sudah mulai menghilang pelan-pelan dari peredaran. Levelnya udah auto tertinggal dengan mobilitas yang sangat berbeda lagi. Tapi sekarang ada perpindahan tempat, Glorious Parway langsung dikeluarkan, ada satu lagi. Goldberg dengan pergerakan begitu indah tadi membuat ada satu efek beku yang gak konek karena siapapun namun ternyata turtle-nya malah berhasil diamankan oleh Mobazane tapi pertempurannya terus terjadi dan flicker yang sudah terlihat tapi The Way of Dragon membuat Mobazane langsung menghilang dengan sangat cepat dan reaksi balasan dari Ulfhednar yang membuat Void Chicken satu terakhirnya Void Chicken balik ke area belakang membuat rekan-rekannya pun selamat. Apakah ini sebuah pengorbanan? Pengorbanan tapi aku merasa ya di posisi seperti ini BTK yang mendapatkan turtle tetap mendapatkan kerugian juga pada mereka. Sehingga dengan team fight panjangnya Ulfhednar yang membawakan alien glue di sini. Grab-grabnya on point banget. Mobazane yang ditarget karena emang sangat mudah sekali untuk bisa menghentikan bagaimana hero-hero di lini depan. Atau konotasinya hero patung sebenarnya. Ya, contohnya di sini ada 3 bahkan. Arlott, Fredrin, Hylos juga. Mereka bakal mudah sekali untuk bisa di-engage duluan sama Glue. Sehingga ini akan memudahkan TNZ sebagai eksekutor datang sebagai pembasmi kill aja. Yep. Karena tadi dibilang bersih banget juga setupnya, enggak juga ya Pak. Hey, ada Glorious Pathway langsung dikeluarkan tapi barusan terlihat ada Glacier tadi yang sudah connect ke arah dari satu player. Namun di tempat yang berbeda, The Wave Dragon langsung dikeluarkan tapi Zianya masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Ada sebuah backupan yang dilakukan oleh Rosa, Rosanya di bagian belakang dan sekarang ada Huskclaw yang dimiliki oleh Sunshine dan Sunshine. Mungkin siap bergabung ke dalam pertempuran tapi sekarang waktu yang didapatkan dimanfaatkan dulu untuk bisa melakukan platingan. Hey, Apex 47! Terlalu lama. Oke, over juga dari positioning dan memang Rosanya juga memilih untuk mundur ke belakang. Dia nggak ready dengan flickernya. Kayak terlalu memaksakan juga untuk melakukan zoning out atau screening. Tapi padahal di sana Sunshine sudah cukup untung. Dia mendapatkan full platingan gold Pak Pulung. Jadi untuk sekarang kayaknya pertukarannya udah cukup adil. Tinggal melihat bagaimana setup turtle kedua. Karena lihat TNZ levelnya 1 level di atas dari Mobazane. Yep. Tinggal menunggu bagaimana TNZ dengan cara masuknya menuju ke area dari setup turtle. Semenjak alien, nah itu dia nih. Glue yang sangat menjengkelkan di depan dan akan mengganggu semua frontliner dari Bloodthirsty King.
Oke, di bawah masih cukup adem antara masing-masing god laner, tapi belum ada sebuah serangan begitu signifikan. Hanya saja TNZ sudah mulai mendekat dan juga Apex 47, tapi again gagal untuk bisa mendapatkan karakter tersebut dan Mobazen kembali menunjukkan kelasnya. Retri yang begitu on point dan kalkulasi dari Fredrin dari dulu memang sangat menyebalkan. Dengan adanya Apprentice Wrath, itu juga akan memudahkan bagaimana kalkulasi dari Retribution. Dan sekarang kendali objektifnya masih semuanya diambil dan adanya Pride of Ice. Rosa memaksa flicker. Selamat, dan Rosa masih berhasil selamat. Tidak ada poin dan masuk ke dalam tubuh, tapi Void Chicken sendirian di tempat yang berbeda masih terlalu sulit untuk bisa menumbangkan. Dan sekarang Bruno-nya berhasil langsung dilakukan dengan sangat cepat, dan Zia mulai dari kejauhan, mulai mendekat lagi. Ada Dead Sonata yang dikeluarkan dan barusan Rhapsody-nya menghilangkan satu wave pula. Wow, ini sebuah geng yang berhasil dari Hun. Dengan ada diversion yang tiba-tiba dia hadir di belakangnya dari Sunshine yang terkena poke damage. Sehingga membuat gerakan dari Sunshine sangat terbatas. Dan lihat Zia, dia memang tidak mendapatkan platingan gold. Tapi dia mendapatkan keuntungannya adalah turretnya. Outer yang nantinya akan membuka potensi untuk ganking dari BTK. Sementara Hun, dalam keadaan seperti ini dia tinggal menunggu langkah selanjutnya. Menuju kemana, teleportation. Yang sangat-sangat mengganggu juga bagaimana keseimbangan dari Ulf Hednar. Apalagi sekarang dia on the way untuk ke Glowing One. Yap, itu dia. Ada pergerakan tadi di area mid yang dilakukan oleh TNZ. Sementara Mobazen di dalam rerumputan ada dua player yang udah mulai mendekat, tapi terlalu beresiko. Nah, resikonya emang tinggi sih. Melihat apalagi sekarang pressure-nya akan bergerak ke bagian top lane. Yap. Fight Chicken yang standby di bagian bottom lane. Waduh. Hingga poke damage lagi dari Dead Sonata. Bener-bener mengganggu banget dengan tipikal spam. Semakin banyak last hit yang diambil sama Zia, semakin banyak juga Dead Sonata yang bisa dilontarkan. Ini enak banget ya, Zia emang bener-bener dikasih waktu, dikasih tempat gitu. Bahkan dikasih perlindungan untuk emang agak sedikit maju daripada Zia, dan Zia bisa menyelesaikan di bagian belakangnya. Tapi Apex 47 sendirian di dalam area tersebut terlalu berani apabila dia melakukan sebuah inisiasi sendirian. Perfect Turtle. Mobazen dengan Fredrin benar-benar keluar dari konteks permainan assassin atau bahkan fighter. BTK menekan Ulf Hednar sehingga gerakan mereka sangat terbatas sekali dan bergantung kepada Alien. Kalau Alien gak dapetin grab-grab split-splitnya Pak Pulung, ini kayaknya gak bakal menjadi game yang cukup imbang secara permainan pick-off-nya. Karena Ulf Hednar sangat membutuhkan waktu biar TNZ-nya nanti bisa carry the game. Karena Sunshine, kayak dia udah kalah langkah nih sama Zia dari awal. Semenjak tadi ada ganking terhadap Hun. Karena ini Zia-nya udah aktif banget untuk ikut ke dalam team fight loh. Sementara kalau kita lihat dari Sunshine, belum Mbak. Belum ada tadi. Belum cukup juga damage-nya. Jaraknya masih terlalu dekat juga untuk sekarang. TNZ, itu dia. Hanya dengan mengharapkan level dari TNZ, tapi diversion? Oke, pindah kemana? Hehe, gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari TNZ. Oke, terspot seperti di bagian top lane. Sehingga membuat TNZ kali ini harus farming ulang dulu dan reset juga. Harus dilakukan oleh Bloodthirsty King. Set yang cepat, menunggu lagi dari cooldown, diversion. Final Flash. Ada sebuah serangan yang dilakukan dan Pride of Ice sudah terlihat. Ada satu Frigid Glacier yang udah langsung dikeluarkan dan masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Hanya saja untuk sekarang satu terakhir yang membuat Rosa pun tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Apex 47 gak bakal mudah untuk ditargetkan karena pertukarannya hanya ada Rosa di sini. Tumbang kali ini sehingga Pride of Ice yang tadi sempat menyelamatkan hari dari Rosa tidak bisa diulangi suksesnya kembali. Dan sekarang zoning masih dilakukan. Hampir ke belakang dan final slash-nya tadi connect ke dalam satu player. Namun di tempat yang berbeda belum ada follow up damage yang sudah dilakukan oleh rekan-rekannya. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi, kembali tercipta di mana TNZ-nya malah menjadi korban. Dan mereka masih ingin lebih. Final slash-nya dikeluarkan kembali. Tim fight-nya begitu lama. Tim fight-nya terus-terusan terjadi. Bahkan mereka masih ingin lebih. Coba lihat tempat yang berbeda. Ada Dead Sonata dan juga Rhapsody yang barusan membuat siapapun mundur. Tapi lagi-lagi Pak Pulung, targeting dan pertukarannya selalu diuntungkan untuk BTK. Mereka benar-benar menang dari segi sustainability. Ini mungkin alasannya kenapa Granger-nya menggunakan Emblem Fighter. Karena dia mau durable dalam team fight. Dia tidak mau ditumbangkan dengan mudahnya walaupun damage-nya agak sedikit berkurang karena tidak menggunakan Emblem Assassin. Tapi Emblem Fighter-nya works. Dan Zia sudah mendapatkan 2 kill participation. Dia tinggal
tabung lagi nih dari segi assist, dari segi point killnya, agar nanti Festival of Blood yang dia bawakan bisa maksimum stacknya. Dan dengan gold leadnya, bisa terlihat bahwa memang di sini hanya TNZ yang unggul secara goldnya, karena memang Joy bisa pegangin lane jauh. Tapi untuk sekarang, 5-man team fight-nya BTK solid sekali. Ya, Alien sudah akan mencari tempat. Sementara sekarang 1, 2, 3, 4 player. Kan 5 player sudah berkumpul di tempat yang sama oleh Bloodthirster Sticking. Akan seperti apa lagi setupnya, karena beberapa pemain dari Ulfanar mereka masih memilih untuk bisa menjaga landingnya. Oh, diversion ketahuan. Hehe, ketahuan. Sementara sekarang pergerakan dari TNC-nya masih berusaha bisa mengatakan damage karena dari Sia, tapi Sia-nya sudah lejap. Dan dari mana sekarang damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Bloodthirster Sticking? Akankah ini menjadi satu momen balikan untuk pemain dari Ulfanar? Karena sekarang AP47 double kill juga didapatkan oleh Bruno. Brunonya siap maju ke bagian terdepan untuk bisa mengantarkan damage-nya, namun TNC mundur kembali. Trade yang tidak diuntungkan bagi BTK. 3 ditukarkan dengan 2 saja. Ulfhednar mendapatkan momentumnya. Target mereka bukan ke Alien ternyata. Tapi Aliennya emang gak bisa di skip juga Pak Pulung. Karena ada 3 front line dari BTK. Sehingga membuat gerakan dari Ulfhednar lebih dinamis. Untuk bisa menumbangkan dengan play front to back. Thanks to Sunshine dan juga thanks to TNC. Untungnya dia tidak tertangkap. Karena kalau dari TNZ tertangkap mungkin akan ada cerita yang berbeda, dan sekarang TNZ mendapatkan level 15-nya. Yap, akankah mereka trauma atau tidak untuk bisa berpindah tempat, Prof? Tapi ini dia teman-teman, fun fact dari Chow juga, sepanjang babak wildcard M6, Chow menorehkan 100% pick or ban dengan total 20 pick dan 70% wow rate. Hero yang everlasting dari zaman M1 sampai di M6. Ini hero benar-benar masih populer banget. 100% ya? Hero serbaguna, Pak. Boleh. Ini kalau dari item juga emang kayaknya agak sedikit jauh, Pak. Karena apa? Aku merasa ketika Zia tadi ambil Emblem Fighters, dia berarti bermain sustainability, tapi ternyata dia menuju ke Skypierce. The Sky loh. Mungkin tujuannya karena menang early game tadi. Oke. Atau mungkin ingin mengamankan kill dengan menjadi eksekutor. Ini baru mau bikin hunter nih kayaknya. Makanya. Sekarang diversion, mau dikejar sepertinya ke bagian purple buff. Oke, ada serangan lagi yang akan mereka lakukan dan gagal. Tapi malah membuat Rosai pun langsung lejap seketika di tempat yang berbeda. Ada pergerakan sudah jauh dari Bruno, berarti sudah cukup untuk mereka. Disengage bagi BTK, tapi keuntungan tidak bisa dilewatkan. Ulfhednar, ternyata lagi-lagi Rosa yang tertangkap di sana. Yang tidak terduga-duga dengan ada diversion barusan. Ditambah lagi ternyata semua member dari BTK join the fight. Sehingga ini dia game changer hero Luo Yi. Yang nantinya bisa menjadi alasan kenapa BTK bisa membalikkan keadaan dengan cepatnya. Karena memang teleportation yang bisa dibawakan, itu jaraknya sangat amat jauh. Yap. Itu deh, ada pencarian informasi yang dilakukan oleh Shark. Terlihat beberapa player di dalam area dari Purple Buff, tapi mundur kembali. 5 player sudah mulai berkumpul dari masing-masing tim. Sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Mobazin ya, kalau sekarang ya metanya udah meta kumpul gitu loh. Meta team fight-nya. Pokoknya mereka harus bisa maksimalin team fight. Maksimalin team fight-nya. Kalau misalkan musuhnya belum siap berlima, mereka akan ini diversion. Oke, kemana dan sudah ditunggu ternyata, tapi ternyata tidak. Gagal kali ini dari Glue untuk bisa menghadang ke arah beberapa player. Dan Sunshine hampir tumbang Pak Pulung. Kalau tadi dia kena satu Death Sonata lagi, atau poke damage yang cukup, atau minimal stack dari Skypierce-nya, mumpuni untuk melakukan instant execution dengan efek lethality, akan ada hari yang buruk bagi Bruno. Dan Fight Chicken pun masih bisa menahan bagaimana damage ataupun aksi yang dilakukan oleh TNZ sendirian loh. Kena kipas lah, kena vengeance lah, gimana? Menang jumlah dan menang map pressure, itu yang dicari sama BTK dengan Luoi-nya. Sekarang tinggal menunggu bagaimana setup yang ingin mereka lakukan di Lord. Karena tadi Alien aja mereka gas Pak, mereka tanpa ragu loh untuk bisa langsung menumbangkan satu sosok Glue. Yap. Sekarang poke damage-nya harus lebih hati-hati karena Ulfhednar tidak punya hero healer pasti. Waduh, itu dia tuh. Poke damage-nya. Nancep tuh ke Apex tuh. Gokil. Death Sonata. Tapi terus-terusan ya, Bloodthirster Sticking ingin mendapatkan Lord ini. Ya tapi harusnya bakal coba untuk dimainkan aja, di Lord Dance aja. Dengan satu buah informasi mungkin dari diversion yang ingin mereka lakukan. Tapi Hun sekarang masih
belum mengeluarkan diversion tersebut. Dan itu di diversion yang dari tadi kita tunggu-tunggu, Sunshine. Yap, itu dia. Ada pergerakan dan Bruno. Mission complete. Berhasil mendapat, tapi ternyata Zia juga menjadi korban. Coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Hun. Akankah dirinya bisa menyelamat? Dan juga mereka berhasil mengusir mundur ke arah beberapa player, di mana Mobazen berhasil memisahkan ke arah beberapa pemain dari Ulf. Benar. Menang kuantitas lagi dari BTK. Walaupun di sana ada TNZ, walaupun di sana ada Rosa dengan Frigid Glacier, tapi nggak cukup itu semua. Dan TNZ sekarang berada di level 15, tapi masih belum cukup untuk bisa mendapatkan semua hero dari BTK. Dan Winter Crown dikeluarkan, tapi di bagian belakang coba lihat, walaupun ada satu Frost Breeze dan juga Frigid Glacier, itu pun tidak akan memberikan impact yang begitu banyak. Apex 47 diusir kembali. Wow, team fight panjang dari Ulf Hednar. Mereka tahu persis gimana caranya menghentikan keuntungan dari BTK. Tapi sekarang gak bakal berhenti karena diversion lagi dari Apex 47. Oke, Apex-nya pergi lagi, gagal. Tidak boleh nge-camp di situ ya Apex ya. Masih jadi lahannya BTK. Tidak diizinkan ya untuk mendapatkan satu spot pun. Tapi sekarang kayaknya bakal jadi free lord karena tidak ada TNZ dari Ulf Hednar. Yap, itu dia. Berhasil mendapatkan Kara Lord. Dan ini pun akan membantu mereka untuk bisa menyerang lagi pertahanan dari Ulf Hednar. War Axe yang sekarang menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman dari BTK sustainability-nya kuat banget. Luar biasa bisa durable dalam team fight. Dan Zia sudah mendapatkan item tersebut. Next akan menuju ke Rose Gold Meteor. Karena dia tahu yang bisa ngerepotin dia itu adalah efek-efek magic damage. Jadi dia butuh bagaimana durability tersebut. Tapi Magic Blade-nya dijual. Mungkin langsung mau ganti Athena Shield atau menuju ke Queen's Wings juga boleh. Karena ya kalau boleh jujur Pak Pulung, dengan Emblem Fighters itu War Axe dan Queen's Wings tuh udah harus jadi combo soalnya. Oke. Walaupun damage-nya setengah ya dari War Axe ya. Jadi War Axe dan juga Queen's Wing ya, digabung ya? Digabungkan. Karena kan ada ini sekarang. Weh, lo. Hun, hampir aja. Hun ketemunya sama alien loh. Waduh. Kalau misalkan miss step sedikit ya, itu Hun malah bisa diangkat tentunya. TNZ ketahuan. Walah TNZ ini kalau emang dikejar banget nih, malah bahaya buat Chicken. Masuk dalam area pertahanan dari pemain dari benar. Atau dari BTK, sorry. Team fight-nya 4 lawan 4 jadinya. Atau bahkan bisa di flank sama TNZ karena TNZ datang dari belakang. Yap. Lord-nya giveaway. Lord giveaway, tapi Apex 47 tetap menjadi orang terdepan, hanya saja tidak bisa terlalu lama lagi. Ini dia play assassin Pak Pulung yang saya mention tadi. Bahwa memang di game sebelumnya ketika ada typical hero yang kayak Joy ini memungkinkan sekali untuk melakukan cut wave. Ya. Asal tidak tertangkap. Karena sekarang udah ada bau-bau diversion. Apakah akan dilakukan secepat mungkin? Hun masih menunggu karena Zia sekarang ada di bagian mid lane. Sedang Show juga di sana. Sementara Mobazen dia terdeteksi oleh sosok TNZ. Ini kalau ke saya untung Shark-nya. Tapi Shark sudah berhasil langsung membuka area rumputan tersebut. Karena kalau nggak ada pergerakan tadi, Prof, buset demo Bazen bisa jadi tuh. Tapi jujur, Fight Chicken-nya sekarang mode cover. Ya, dan TNZ. The Way of Dragon akan dikeluarkan, tapi barusan ada satu final set tadi yang korek karena beberapa player dan juga Frigid Glacier-nya tidak memberikan impact yang begitu maksimal. Itu pada berbeda. Walaupun alien berhasil menaiki karena satu player, tidak masalah, ditembakin tetap. Dan lihat darah dari Zia, Pak Pulung. Rhapsody-nya. Recovery HP-nya terlalu cepat dan sekarang mereka akan memaksa untuk mendapatkan turret di bagian top lane. Yap. Dan tidak ada damage yang begitu besar yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Ulvenar. Kenapa? Karena dari Sunshine-nya tidak bisa mendekat. Di Rosanya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat pula. Tapi shutdown pun tercipta. Coba lihat. Ada pergerakan di Sunshine sendirian berjuang. Untuk sekarang. Dari TNC-nya bisakah dia kabur dan pasti bisa triple kill. Sunshine mendapatkan triple kill. Dan bahkan menghentikan pergerakan dari Bloodthirsty King. Sekarang Lordnya malah terbuka, Pak Pulung. Kemenangan jumlah di depan mata dari Ulf Hednar karena beberapa member akan kembali ke Land of Dawn. Dan Shark di cancel juga recall-nya. Sehingga dia makin lama untuk menuju ke area dari Lord dengan full HP. 3 melawan 1 untuk sekarang karena Shark akan recall terlebih dahulu. Menunggu Shark di area Lord. Dengan Lord Evolve yang terbuka, ini akan didapatkan secepat mungkin oleh Ulf Hednar. Hanya satu momentum ya, Prof ya. Satu momen saja. Overcommit. Semua mengubah segalanya. Overcommit dari Mobazen. Dia jump in ke depan tanpa stack. Dari pasifnya Energy Eruption tidak bisa melakukan taunt. Sehingga kali ini Ulf Hednar akan bergerak
bersama dengan Lord Evolve. Hal yang serupa dengan apa yang terjadi di game kita yang pertama. Oke, ayo tinggal menunggu kehadiran dari Lord dan kita lihat akan seperti apa setup dari Ulfhednar. Nih, baru yang kita sebutin ya, Sunshine tadi sulit banget untuk bisa mendapatkan posisi karena begitu banyaknya orang yang juga ingin mengunci kartu tubuhnya gitu loh. Tapi ternyata dengan satu overcommit yang dilakukan oleh Blotter Sticking, udah Overcommit lagi. overcommit lagi. Sebuah kata yang sangat mengerikan. Ada 2 Best game loh. of one series. Di Swiss stage. Di match yang kedua. Bahkan bisa terjadi comeback lagi. Semenjak kita melihat Ulfhednar benar-benar masih berada dalam tempo permainan ini. Ini udah masuk menit 20 ya. Belum lagi dari TNZ-nya sudah menyanyikan. Dan Lord Xian menggeprak ke arah satu defensif yang dimiliki oleh Blotter Sticking dan berhasil menumbangkan dari bagian tengah. Ada wave mini yang akan masuk tapi masih bisa ditahan. Masih tertahan. Dengan kehadiran dari Zia yang kali ini bermain dengan sangat-sangat safe. Juga tahu bagaimana cara untuk menahan di bagian mid lane-nya juga. Lagi-lagi, Spell Fam adalah kuncinya untuk bertahan. Dan sekarang apakah akan ada diversion balasan? Karena Super Minion Wave sebenarnya masih bergerak nih Pak. Kayaknya mungkin next wave baru mereka bisa melancarkan serangan dengan menggunakan diversion. Ya, tapi setidaknya dari masing-masing best turret-nya ini sama-sama ya, Prof ya? Sama. Sama, jadi satu lane yang benar-benar masih bisa mereka fokusin gitu loh. Cuma kalaupun mau dilihat mobilitas antara pembersih lane dan juga bergabung lagi bersama dengan tim fight dari masing-masing tim, Prof. Kira-kira. Iya nih. Kalau dari full itemnya apa pulungnya? Apalagi udah ada Rose Gold juga ini ngedinai buat burstnya dari Hun. Dan Athena Shield ternyata yang dipilih. Sehingga bukan menuju ke item anti burst seperti Queen Swings. Melainkan Athena Shield karena seperti yang kita ketahui ya TNZ dan juga Rosa adalah tipikal dua pemain yang bisa langsung targeting menuju ke arah dari Zia. Ini Bruno kayaknya tadi udah full juga dari sisi item ya. Defensive-nya makin enak lagi, serangannya makin enak lagi. Tapi jujur ya melihat Zia dengan damage yang nanggung. Cuma dia emang gak bisa ditumbangin secara instan. Itu annoying banget loh untuk hitungan marksman Pak Bulung. Yang biasanya marksman satu kali lockdown hilang gitu kan. Terus-terusan Rhapsody-nya itu loh. Ya, Rhapsody-nya nge-recovery HP cepat karena ada War Axe dan juga ada Emblem Fighter ditambah lagi dengan adanya kehadiran dari Festival of Blood. Dan sekarang Zia juga udah mendapatkan 8 kill participation, 2 kill 6 assist. Jadi ya jangan kaget kalau ternyata nanti kalkulasi dari Festival of Blood-nya sudah sangat cukup untuk dia bisa nge-recovery HP. Nih di bawah juga masih adem mereka semuanya. Hanya wave minion yang dihilangkan. Alien dikasih makan dulu. Dikasih makan sih emang harus sih. Karena Alien dari tadi yang berkorban kan dengan sepatu romnya bahkan di menit yang ke-7. Dia bahkan 4 kali tumbang tapi diversion? Wah, Diversion? akan seperti apa? Siapa yang akan lewat? TNZ. TNZ dan dikeroyoklah sudah TNZ. Wow. Dan tepat ketika dia beli Magic Potion di menit ke-22 dia tumbang 1 menit lebih dan sekarang Lord terbuka dengan bebasnya tanpa pemegang Retribution. Ulfhednar akan bertanding dengan kuantitas yang minim. Oke, apakah dengan kalah dari sisi kuantitas tapi mereka belum kalah mental? Kenapa? Karena mereka masih mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang sudah dibangun oleh Blotter Sticking. Tapi untuk sekarang Bridge Glaciernya tertinggal. Void Chicken sendiri masih ada flicker. Bahkan Alien belum bisa masuk terlalu dalam. Wah, dan kali ini Lordnya akan coba untuk diambil dengan mudahnya. Apex 47 mencoba untuk membuat move. Oke, dan siapa yang mendapatkan dan ternyata adalah Mobazen dengan Retribution-nya. Apex 47 tepat berbeda, Shark yang malah menjadi korban. Tapi membuat TNZ-nya pun terjebak. Bahkan TNZ yang masih terjebak di dalam area dari spawn-nya pun belum bisa membantu rekan-rekannya. Dan pergerakan dari Sunshine ini tidak sebanding dengan high loss yang dia ambil, Prof. Yes, pertukaran yang sangat tidak adil dan Zia memiliki immortality sekarang. Mobazen juga punya immortality. Mereka ingin menabrak secara paksa dengan Lord Evolve sebagai dobrakannya. Oke, sekarang TNZ-nya hadir, tapi tidak untuk Sunshine. Sunshine lah yang harus melihat dari kejauhan. Namun sekarang dengan satu Winter Crown sudah dimiliki, akankah dirinya bisa selamat? TNZ-nya di-crack bisa-bisa dan 4 player yang sudah mengelilingi tubuhnya. Sepertinya Blotter Sticking bisa menutup game ini kah? Karena mereka berpindah tempat dan juga nge-sandwich pemain-pemain dari Ulfhednar. Lordnya pun masih selamat, menyisakan AP47 sendirian. Bisakah dia mengamankan ke arah base-nya dan tidak bisa karena Lordnya sudah bergerak masuk. Blotter Sticking menciptakan momentum via Hun dan bahkan